Apakah orang-orang Kristen itu membela orang Israel? Bukan tentang membela atau tidak, tetapi orang Kristen takut untuk mengutuki orang Israel atau orang Yahudi. Karena saudara mau percaya atau tidak, saudara mau menolak atau tidak, saudara tahu atau tidak, Alkitab itu benar. Apa buktinya? Buktinya adalah semua yang ditulis di Alkitab itu digenapi. Salah satu contoh adalah firman Tuhan berkata begini untuk orang Israel. Di dalam Bilangan 24 ayat 8-9, firman Tuhan berkata begini. Allah yang membawa mereka, yaitu bangsa Israel, keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan. Dan sebagai singa betina, siapa yang berani membangunkannya? Dan garis bawahi firman Tuhan ini. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, Israel. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau, yaitu bangsa Israel. Siapa mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Orang-orang yang mengutuk Israel tidak dikutuk oleh bangsa Israel. Tapi orang yang mengutuki bangsa Israel dan Yahudi, mereka menerima kutuk dari Tuhan sendiri. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang memberkati engkau. Engkau di sini adalah bangsa Israel. Dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sebelum ayat firman Tuhan ini, Tuhan itu sudah berkata kepada Abraham. Dan yang disebut keturunan perjanjian adalah Ishak. Anak Ishak adalah Yakub. Yakub itu namanya telah diganti menjadi Israel. Dan keturunan Israel ada 12 orang menjadi 12 suku dan 12 orang ini menjadi bangsa Israel. Tuhan berkata begini kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Benarkah demikian? Bahwa keturunan Abraham dari Ishak dan Yakub itu menjadi bangsa yang mendapatkan berkat? Saudara bisa melihat bagaimana saudara percaya atau tidak, saudara menolak atau tidak, saudara suka atau tidak, saudara suka tidak suka, saudara melihat seluruh dunia ini bergantung kepada Israel. Israel lah, bangsa inilah yang menciptakan banyak produk-produk yang menolong dunia. Itu sebabnya Alkitab tadi berkata bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan tadi dikatakan bahwa siapa memberkati engkau diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Sekarang kita lihat contoh yang ada di Indonesia. Ini untuk membuka pikiran saudara bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan firman-Nya itu benar. Bisa dibuktikan, saudara bisa melihat pada waktu bangsa Indonesia mengutuki Israel. Kemudian mereka mengutuki dan membenci Israel dengan memboikot produk-produk Israel. Sebenarnya, siapakah yang menderita dan sengsara? Bukan bangsa Israel. Bangsa Israel tetap kaya, bangsa Israel tetap menjadi pemenang. Justru di Indonesia yang menderita adalah bangsanya sendiri. Pada waktu orang-orang Indonesia memboikot produk Israel, mereka menutup Alfamart, mereka menutup perusahaan-perusahaan yang menjual produk Israel. Siapa sebenarnya yang kemudian menderita? Bukan orang Israel, tapi orang Indonesia sendiri. Mereka akhirnya kehilangan pekerjaan. Mereka yang membuka Alfamart, beberapa minimarket ditutup karena mereka dituduh telah menjual produk Israel. Mereka juga menutup misalnya Kentucky, McDonald, dan sebagainya. Sebenarnya siapa yang menderita? Siapa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Bangsa Israelnya tetap aman-aman saja, mereka tetap kaya dan menguasai dunia. Tetapi yang mengutuki Israel justru yang menderita. Saudara bisa melihat sendiri siapa yang sebenarnya menderita pada waktu engkau memboikot. Siapa yang menderita pada waktu saudara memboikot produk Israel? Adalah bangsamu sendiri. Itu sebabnya di Indonesia akan banyak terjadi PHK karena banyak perusahaan-perusahaan yang hengkang dari Indonesia. Sebenarnya siapa yang dirugikan?
bukan Israel. Sementara kenapa Amerika tetap jaya? Karena mereka memberkati bangsa Israel. Sekalipun saudara membenci, sekalipun saudara tidak percaya, sekalipun saudara membenci, firman itu tetap nyata. Bahkan kalau ada bangsa yang benar-benar ingin memboikot Israel, yang terkutuk bukan orang Israel, tapi bangsa itu sendiri. Mereka kalau benar-benar mau memboikot produk Israel, maka mereka tidak bisa memakai listrik, mereka tidak bisa memakai internet, tidak bisa memakai HP, tidak bisa memakai komputer, televisi, dan banyak hal, bahkan obat-obatan. Semuanya itu asalnya dari Israel. Bangsa Israel yang telah diberkati Tuhan, dan Tuhan berkata, oleh karena kamulah bangsa-bangsa di dunia ini beroleh berkat. Bahkan ada seorang nabi bernama Bileam. Bileam ini bukan seorang nabi dari bangsa Israel. Dia adalah salah satu nabi palsu. Tetapi Bileam tidak berani mengutuki bangsa Israel. Sekalipun dia bisa melakukannya. Tapi karena dia tahu kalau dia mengutuki Israel, maka dia yang menjadi orang yang terkutuk. Di dalam Bilangan 23, di sini menceritakan bagaimana Bileam disuruh oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Kenapa sih Balak itu pengennya bangsa Israel dikutukin? Karena Israel itu kemanapun dia pergi, dia membawa kemenangan. Gak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Karena pada orang Israel ada Allah itu sendiri, yaitu Yehova. Kalau kita baca di dalam Bilangan 23 ayat 7 dikatakan, lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak dan Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub. Yakub di sini adalah Israel. Dan datanglah, kutuklah Israel. Dan kemudian di dalam lalu ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Jadi Bileam itu ketakutan waktu disuruh Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Sekalipun dia dibayar dengan bayaran yang mahal, dia tidak berani mengutuki bangsa Israel. Bahkan ayat 20 berkata begini, ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia, yaitu Allah Yehova, apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau Israel, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Saudara percaya atau tidak, saudara mau terima atau tidak, atau saudara pura-pura tidak percaya, saudara suka atau tidak, Alkitab itu adalah firman Allah. Firman yang tidak mungkin berdusta dan semua yang dikatakannya itu benar. Itu sebabnya kenapa bangsa-bangsa tidak bisa mengalahkan Israel? Kenapa bangsa-bangsa yang akan menghancurkan Israel pada akhirnya mereka hancur sendiri? Karena Alkitab itu benar. Kalau Alkitab berkata bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham untuk keturunannya yaitu Israel sampai kekekalan, maka itu terjadi. Kalau Tuhan berkata kalau siapa memberkati Israel diberkati dan mengutuk Israel akan dikutuk, itu juga terjadi. Itu sebabnya kenapa orang Kristen yang tahu firman Tuhan tidak berani mengutuki orang Israel, bukan tentang membela dan membenci yang lain. Tidak, karena Alkitab sudah menuliskannya. Firman yang ditulis pasti terjadi. Engkau lihat sendiri bangsa Indonesia pada waktu engkau berusaha untuk memboikot bangsa Israel. Engkau sedang mencelakakan bangsamu sendiri. Engkau sedang mencelakakan saudara-saudaramu sendiri. Karena bangsa Israel tetap jaya, bangsa Israel tetap dilindungi Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Arab, mereka berteman dengan bangsa Israel, mereka diberkati. Bagaimana Amerika yang memberkati Israel, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan menjadi bangsa yang besar. Jadi, sekali lagi, apa yang ditulis di Alkitab adalah benar. Tuhan Yesus memberkati.